Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di my YouTube channel. Hari ini aku mau share lagi ke kalian tentang soal-soal prediksi P3K Kebidanan 2023 ya. Sebelumnya, jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunya. Lalu nyalakan juga loncengnya biar dapat notif video terbaru dari aku. Oke guys, kita mulai aja ke soal nomor yang pertama ya. Seorang bidan dalam kegiatan posyandu memberikan konseling kepada orang tua balita di bawah garis merah. Pelaksanaan kegiatan konseling dilakukan pada meja ke... Oke guys, seperti kita ketahui ya bahwa di dalam posyandu itu ada 5 meja, di mana meja yang pertama itu adalah pendaftaran. Lalu meja yang kedua itu adalah penimbangan. Meja ketiga itu adalah pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran. Dan meja keempat itu adalah penyuluhan dan pelayanan gizi bagi ibu balita, ibu hamil dan juga ibu menyusui. Sedangkan meja kelima adalah pelayanan kesehatan seperti KB dan imunisasi. Nah, sesuai dengan soal di sini, di mana di sini dijelaskan bahwa konseling orang tua balita di bawah garis merah. Berarti masuk ke meja yang keempat ya. Karena di meja keempat itu penyuluhan dan pelayanan gizi. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Kita lanjut lagi ke soal nomor yang kedua. Bidan melakukan pemeriksaan dalam pada ibu kelas 1 dengan hasil pembukaan 8 cm. Cairan ketubannya jernih ya. Lalu teraba sutura tumpang tindih. Kemudian bidan tidak dapat memisahkannya. Apa simbol yang akan bidan tulis pada patograf? Oke, kita bahas satu-satu. Opsi jawaban A itu 0, B1, C2, D3, dan E4. Seperti yang kita ketahui, lambang sutura yang ditulis di patograf itu, kalau misalkan lambangnya 0, berarti suturanya terpisah. Kalau 1, berarti suturanya itu berdekatan atau bersentuhan ya. Kalau misalkan 2, berarti suturanya itu tumpang tindih tapi masih bisa dipisahkan. Kalau 3, itu tumpang tindih tidak bisa dipisahkan. Nah, berdasarkan soal di sini, jawaban yang tepat adalah 3 ya, D. Di mana si suturanya tumpang tindih dan juga bidan tidak dapat memisahkannya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Seorang ibu melahirkan plasenta 5 menit yang lalu. Sudah dilakukan massase. Kontraksi uterusnya masih lemah ya. Kandung kemih juga kosong. Plasenta lahir lengkap. Tidak ada sisa selaput ketuban dan tidak ada laserasi jalan lahir. Kemudian bidan melakukan kompresi bimanual internal selama 5 menit. Tetapi kontraksi uterus tetap lemah. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan bidan? A. Melakukan massase selama 15 detik. B. Memberikan ergometrin 0,2 mg IM. C. Anjurkan keluarga untuk membantu melakukan KBE. D. Pasang infus RL plus 20 unit oksitosin. Dan E. Observasi perdarahan. Jawaban yang tepat adalah C ya. Kita menganjurkan keluarga untuk melakukan KBE. Jadi, di dalam soal dijelaskan bahwa ada pasien dengan kasus atonia uterik. Lalu si bidan melakukan KBI selama 5 menit. Namun, KBI-nya itu tetap aja si uterusnya itu tidak berkontraksi gitu. Jadi, tindakan yang tepat dilakukan bidan adalah apa? Itu soalnya ya. Jadi kalau misalkan ada pasien dengan atonia uteri dan setelah dilakukan KBI selama 5 menit, kita pantau apakah berkontraksi atau enggak. Kalau misalkan berkontraksi, kita lanjutkan selama 2 menit. Tapi kalau misalkan tidak berkontraksi, maka kita harus menganjurkan keluarga untuk melakukan KBE. Lalu pada saat melakukan KBE, keluarganya kita baru memberikan ergometrin 0,2 mg IM atau misoprostol gitu.
dan memasang infus 500 cc ditambah dengan 20 unit oksitosin. Jadi jawaban yang lebih tepat setelah KBI itu adalah KBI, dan selama KBI itu kita memberikan ergometrin, RL, oksitosin, dan juga atau misoprostol gitu ya guys ya. Kita lanjut lagi ke soal yang keempat. Seorang ibu baru saja melahirkan bayinya 1 menit yang lalu DRS dengan presentasi belakang kepala. Denominator persalinan adalah, nih, berarti yang ditanyakan di sini adalah denominator presentasi belakang kepala ya maksud soalnya. A. Ubun-ubun kecil, B. Ubun-ubun besar, C. Os mandibularis, D. Os sacrum, E. Os scapula. Denominator itu adalah kedudukan dari salah satu bagian dari bagian depan janin terhadap jalan lahir. Untuk denominator presentasi kepala, jawaban yang tepat itu adalah ubun-ubun kecil ya. Kalau ubun-ubun besar itu adalah puncak kepala. Kalau mandibularis itu adalah presentasi muka. Kalau sakrum itu bokong dan scapula itu lintang. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang ke-5. Seorang bidan melakukan kunjungan nifas Nyonya M umur 25 tahun P208 hari postpartum. Dari hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, TTV normal, tidak terdapat jahitan di perineum. Apakah warna lochea yang ditemukan sesuai kasus tersebut? A. Putih, B. Putih bercampur merah, C. Merah, D. Merah kehitaman, dan E. Kekuningan atau kecoklatan. Kita lihat di soal bahwa si ibunya postpartum 8 hari. Kalau misalkan postpartum 8 hari itu berarti lokeanya lokea serosa. Dan lokea serosa itu biasanya berwarna kekuningan. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Kekuningan atau kecoklatan. Kalau putih itu alba ya, berarti ini salah. Kalau putih bercampur merah itu biasanya sanguinolenta. Kalau merah kehitaman itu adalah rubra. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang ke-6. Seorang bayi lahir spontan 15 menit yang lalu menangis kuat, kulit kemerahan, dan gerakannya aktif. Saat dilakukan pemeriksaan, terdapat pigmen datar dan gelap berwarna kebiruan di daerah pinggang bawah dan juga bokong. Apakah diagnosis yang tepat pada bayi tersebut? A. Ruam popok, B. Bercak mongol, C. Seborrhea, dan D. Oral thrush. Jawaban yang tepat adalah bercak mongol ya. Di mana bercak mongol itu sesuai dengan kasus, terdapat pigmen datar dan gelap berwarna kebiruan di daerah pinggang bawah bokong. Kalau ruam popok itu adalah warna kemerahan gitu karena penggunaan pampers yang tidak cocok biasanya, iritasi seperti itu. Jadi ini jawabannya bukan ya. Kalau seborrhea itu adalah bercak bersisik dan merah terutama terdapat pada kepala gitu kalau seborrhea. Kalau oral thrush itu putih-putih di mulut ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah bercak mongol. Kita lanjut. Soal nomor 7, bayi baru lahir dengan asfiksia setelah dilakukan isap lendir dan keringkan bayi, maka apakah tindakan yang dilakukan bidan selanjutnya? Berarti ini langkah-langkah awal resusitasi ya kalau baru isap lendir. Nih, kita lihat di opsi jawaban A, hangatkan bayi, B, penilaian sepintas, C, ventilasi, D, berikan oksigen, E, atur kembali posisi kepala bayi. Jawaban yang tepat adalah E ya, atur kembali posisi bayi. Oke, kita ingat-ingat lagi bahwa langkah awal resusitasi itu terdiri dari haikal ya. Haikal itu H-nya hangatkan bayi, A-nya atur posisi, I-nya isap lendir, K-nya keringkan dan rangsang taktil. Berarti setelah isap lendir, terus ada K, keringkan dan rangsang taktil, A, atur posisi kembali nih. Di sini kan dijelaskan di soal bahwa setelah isap lendir dan keringkan, jawaban yang tepat adalah tindakan selanjutnya adalah atur kembali posisi bayi. Lalu nanti langkah selanjutnya adalah lakukan penilaian gitu. Jadi haikal ya, ingat-ingat langkah awal resusitasi. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Seorang perempuan berusia 25 tahun, G2 P1A0, usia kehamilannya 38 minggu. Datang ke PMB dengan keluhan mules dan sudah keluar lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan menunjukkan KU-nya baik, tekanan darahnya 110/80 mmHg, pernapasannya 20 kali per menit,
Nadinya 82 kali per menit dan suhunya 36 derajat Celcius. His teratur dan kuat 3 kali dalam 10 menit lamanya 45 detik. Detak jantung janinnya 138 kali per menit teratur. Penurunan kepalanya 3/5. Pemeriksaan dalam porsiotipis lunak pembukaan 5 cm. Ketuban positif, presentasi kepala, HOZ2, dokumen catatan apakah yang harus dilengkapi oleh bidan. A. Biodata pasien. B. Inform consent. C. Patograf. D. Surat rujukan. E. Jaminan kesehatan. Berdasarkan soal ini, dokumen catatan yang harus dilengkapi bidan adalah patograf ya, karena di soal dijelaskan di mana sih pembukaannya udah 5 cm, berarti ini udah masuk ke patograf gitu. Jadi kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Pasangan baru menikah datang ke bidan ingin menunda kehamilan dan menggunakan kontrasepsi karena akan menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu. Hasil anamnesis istri sedang haid hari ketiga, baru menikah seminggu yang lalu. Hasil pemeriksaan KU-nya baik, tekanan darahnya 110/70, nadinya 80 kali per menit, pernafasan 21 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, PP-tesnya negatif. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat diberikan oleh bidan? A. Pil, B. Implan, C. IUD, dan D. MOW. Jawaban yang tepat adalah pil ya. Karena di sini dijelaskan bahwa si pasiennya itu adalah seorang pasutri atau pasangan suami istri baru, di mana tujuan ber-KB-nya itu adalah untuk menunda kehamilan. Jadi KB yang tepat kita sarankan adalah KB yang reversible ya, di mana kesuburannya itu cepat kembali. Jadi jawabannya tepat adalah pil ya, untuk menunda kehamilannya gitu. Karena pil itu kesuburannya cepat kembali gitu, dan itu ada di urutan pertama gitu. Kalau implan ini jangka panjang, IUD apalagi MOW ya steril. Kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Untuk soal nomor 10 ini silakan kalian jawab di kolom komentar ya guys. Sertakan juga alasannya kenapa kalian menjawab opsi tersebut. Nanti jawaban yang benar aku pin atau sematkan jawabannya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video-video aku. Jangan lupa ya kalian persiapkan untuk menghadapi tes ujian nanti. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.